like, subscribe ya, gak ada ruginya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kekasih-kekasih Kristus. Selamat jumpa kembali di dalam channel kami. Pada kesempatan ini saya mendengarkan kepada kita sebuah renungan yang saya kutip dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Renungan ini saya sadur dari renungan Sabda dengan tema penjahat-penjahat di sisi Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Dialah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Renungan kita kali ini mungkin sudah sering kita baca dan sudah pernah kita renungkan. Kisah tentang penyaliban Yesus yang begitu menyayat hati, namun sekaligus menginspirasi. Bagaimana mungkin seorang yang sudah diperlakukan sedemikian rupa masih bisa menyatakan pengampunan bagi yang berbuat jahat kepadanya. Dalam kisah penyaliban ini, selain keteladanan Yesus, agaknya menarik untuk kita lihat sikap kedua orang yang disalibkan di sisinya. Keduanya adalah perwakilan dari manusia berdosa ketika menghadapi keberdosaannya. Mengenai orang yang disalibkan di sisi kiri dan kanan Yesus, hanya Injil Lukas yang menceritakan secara detail. Dalam perspektif pemerintah Romawi, orang yang disalibkan adalah pelaku kejahatan berat. Dalam nas ini memang tidak dijelaskan kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Namun, ada hal yang menarik untuk kita lihat, yaitu respon kedua orang itu amat jauh berbeda terhadap keberadaan Yesus. Penjahat yang satu menghujat Yesus dan menantangnya untuk menunjukkan kuasanya. Sementara yang di sisi lain justru menegur rekannya yang menghujat itu. Ia mengatakan kepada rekannya itu bahwa mereka memang layak untuk dihukum. Akan tetapi Yesus sama sekali tidak bersalah sehingga tidak layak disalibkan. Rupanya ia sungguh mengimani Yesus sebagai Mesias. Imannya itulah yang menyelamatkannya. Sehingga Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada saat ini, mungkin kita sedang tersalib karena keberdosaan kita. Namun seringkali bukannya bertobat, kita justru semakin sombong. Kita semakin banyak dalih untuk tidak bertobat.
Kita merasa baik-baik saja, bahkan nyaman dengan situasi itu. Hal-hal seperti ini yang sedang terjadi, sesungguhnya kita memilih untuk menjadi penjahat yang menghujat Yesus. Jika kita sadar sebagai makhluk yang berdosa, maka datanglah kepadanya dan menghadap kaki salibnya. Akui kuasanya dengan bertobat seperti salah satu penjahat yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan Yesus menyelamatkan dia. Tuhan akan memampukan kita untuk meninggalkan kesalahan dan dosa kita bila kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Maranatha.